Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang terdiri atas Ada Runa Rembulan, Fabiandra Amberli, Muhammad Taklis, Muhammad Darel, dan Rahmat Awang akan menjelaskan kerajaan Islam di Sumatera. Secara garis besar, Pulau Sumatera adalah daerah pertama kedatangan dan pengembangan Islam di Indonesia. Banyak kerajaan Islam, baik yang kecil maupun yang besar, yang sedang berkembang maupun yang sedang dalam keruntuhannya, terdapat di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera. Beberapa kerajaan tersebut antara lain adalah Kerajaan Aceh, Biar, Lambri, Pedir, Pirada, Pase, dan masih banyak lagi. Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 hingga 1275 atau pertengahan abad ke-13. Kerajaan ini terletak terlebih kurang 15 km di sebelah timur Lok Sumawe, Nanggro, Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh. Menurut Tommy Pires, Kesultanan Samudra Pasai mencapai puncaknya pada awal abad ke-16. Samudra Pasai mengalami kemajuan di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, dan perdagangan. Diceritakan pula bahwa Kesultanan Samudra Pasai selalu mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka. Bahkan hubungan persahabatan itu diperkuat dengan perkawinan. Pedagang yang pernah mengunjungi Pasai berasal dari berbagai negara seperti Rumi, Turki, Aralo, Persia atau Iran, Gujarat, Keling, Bengal, Melayu, Jawa, Siam, Kedah, dan Pegu. Sementara barang komoditas di perdagangan adalah lada, sutra, dan kapur barus. Di samping komoditas itu, penghasil pendapatan Kesultanan Samudra Pasai juga diperoleh pendapat dari pajak yang dipungut dari pajak barang ekspor dan impor. Kerajaan ini sudah menggunakan mata uang bernama cetis yang terbuat dari emas dan drama. Aceh Darussalam. Pada tahun 1520, Aceh berhasil memasukkan kerajaan Daya ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Tahun 1524, Pedir dan Samudra Pasai ditaklukkan. Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Ali Mogayat Syah menyerang kapal Portugis di bawah komandan Simão de Souza Galvão di Bandar Aceh. Kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda mengundang perhatian para ahli sejarah. Di bidang politik, Sultan Iskandar Muda telah menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir timur dan barat. Demikian pula Johor di Semenanjung Malaya telah diserang dan kemudian mengakui kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan Riau. Kerajaan Islam yang ada di Riau dan Kepulauan Riau menurut berita Tommy Pires antara lain Siak, Kampar, dan Indragiri. Pengaruh Islam yang sampai ke daerah-daerah itu mungkin akibat perkembangan kerajaan Islam Samudra Pasai dan Malaka. Berdasarkan berita Thomas Pires, maka ketiga kerajaan Kampar, Indragiri, dan Siak senantiasa melakukan perdagangan dengan Malaka, bahkan memberikan upeti kepada kerajaan Malaka. Ketiga kerajaan di pesisir Sumatera Timur ini dikuasai kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Kerajaan Siak banyak menghasilkan madu, padi, lilin, rotan, emas, dan bahan-bahan apotek. Sedangkan kerajaan Kampar banyak menghasilkan barang dagangan seperti lilin, emas, kayu, gaharu, dan yang lainnya. Kerajaan Indragiri menghasilkan barang yang sama seperti kerajaan Kampar. Kerajaan Siak di masa pemerintahan Sultan Said Ali telah banyak berjasa oleh rakyatnya. Dia banyak memakmurkan kerajaannya dan sultan ini dikenal sebagai seorang yang jujur. Sultan Said Ali mundur sebagai raja dan digantikan oleh anaknya Tengku Ibrahim. Kerajaan-kerajaan ini hilang tidak berbekas di bawah kekuasaan Hindia Belanda yang menjadikan jalan pemerintahannya dijalankan oleh pemerintah Belanda tanpa terkecuali. Kerajaan Islam di Sumatera Barat. Agama Islam pertama kali memasuki Sumatera Barat pada abad ke-7, di mana pada tahun 674 telah didapati masyarakat Arab di pesisir timur Pulau Sumatera.
Selain berdagang, secara perlahan mereka membawa masuk agama Islam ke dataran tinggi Minangkabau atau Sumatera Barat sekarang, melalui aliran sungai yang bermuara di timur Pulau Sumatera, seperti Batanghari. Perkembangan agama Islam di Sumatera Barat menjadi sangat pesat setelah Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar yang berhasil meluaskan wilayahnya hampir ke seluruh pantai barat Sumatera. Kerajaan Islam Sumatera Selatan. Kesultanan Palembang Darussalam adalah suatu kerajaan Islam di Sumatera yang berpusat di kota Palembang, Sumatera Selatan sekarang. Kesultanan ini diproklamirkan oleh Sri Susuhan Abdurrahman, seorang bangsawan Palembang pada tahun 1659. Kesultanan ini merupakan kesultanan terbesar di Sumatera bagian selatan. Kesultanan Palembang berada di kawasan yang strategis dalam melakukan hubungan dagang terutama hasil rempah-rempah dengan pihak luar. Kesultanan Palembang juga berkuasa atas wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki tambang timah dan telah diperdagangkan sejak abad ke-18. Komoditas yang diperdagangkan adalah beras dan bahan makanan, katun, rotan, lilin, madu, anggur, emas, besi, kapur barus, dan lain-lain. Meskipun kedudukan Palembang sebagai pusat penguasa muslim sudah ada sejak 1550, nama tokoh yang tercatat menjadi sultan pertama Kesultanan Palembang ialah Susuhan Sultan Abdurrahman Khalifat Al-Mukminin Sayyid Al-Iman atau Pangeran Kusumo Abdurrahman atau Kiai Mas Endi sejak 1659 sampai 1706. Pada akhir abad ke-16, Palembang sudah menjadi daerah kantong Islam terpenting atau bisa disebut pusat Islam di bagian selatan. Bukan saja karena reputasinya sebagai pusat perdagangan yang banyak dikunjungi pedagang Arab atau Islam pada abad-abad kejayaan Sriwijaya, tetapi juga dibantu oleh kebesaran Malaka yang tak pernah melepaskan keterlibatannya dengan Palembang sebagai tanah asalnya. Terima kasih telah mendengarkan video penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurang, kami minta maaf, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.